Malam itu, Ralston bermimpi tentang dirinya sendiri, berjalan hanya dengan separuh lengan kanannya, dan bermain dengan seorang anak kecil. Ketika terbangun, Ralston percaya bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa dia akan selamat, mampu bertahan hidup, dan kedepannya akan memiliki sebuah keluarga. Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nusi, selamat datang di Nusi Kreasi. Siapa di sini yang hobi mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang? Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Bagi kamu yang suka sendirian naik gunung, kalau sudah nyaksiin video ini, kayaknya perlu dipertimbangkan lagi deh, Bes. Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, tetapi tidak ada teman yang menemani, seperti Aaron Ralston. Dia naik gunung sendirian. Suatu hari, ada batu besar yang menghimpit sebagian badannya. Satu-satunya jalan untuk tetap bertahan hidup adalah dengan cara mengamputasi lengannya sendiri. Wah, ekstrim banget ya. Bahkan kejadian yang dialami Aaron Ralston ini sampai dibuatkan film yang berjudul 127 Hours. Gimana ceritanya? Yuk langsung saksiin aja. Aaron Ralston adalah pria kelahiran 27 Oktober 1975 di Indiana, Amerika Serikat. Berarti tahun ini Bang Ralston ini berusia 50 tahun. Sejak kecil, Ralston adalah anak yang aktif dan suka berpetualang. Dia sangat mencintai alam bebas, terutama nih naik gunung dan bersepeda. Ditambah juga sifatnya ini suka berpetualang yang ekstrim, olahraga di luar ruangan. Jadi Ralston ini juga terkenal sebagai pendaki gunung yang ulung. Ralston dibesarkan di Ohio sebelum keluarganya dipindahkan ke Colorado pada tahun 1987. Ralston setelah lulus kuliah, dia sempat bekerja sebagai seorang insinyur dan selama 5 tahun. Seperti kebanyakan orang, dia mikir, kayaknya aku ini tidak cocok bekerja di sebuah perusahaan. Jiwaku bebas. Ya sudah, aku resign saja nih, karena aku ingin mendaki gunung, waktunya ini lebih banyak. Ralston ingin mendaki Denali, puncak tertinggi di Amerika Utara. Pada tahun 2002, Aaron Ralston pindah ke Aspen, Colorado. Tujuannya adalah untuk mendaki 14ers atau pegunungan yang tingginya setidaknya ada 14.000 kaki atau sekitar 4.300 meter. Jadi 14ers ini totalnya ada 59 dan letaknya ada di Colorado. Ralston ingin mendaki 59 gunung itu sendirian dan pada musim dingin, sebuah pendakian yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Pada bulan Februari 2003, peristiwa naas terjadi saat bermain ski bersama dengan dua temannya di pedalaman Resolution Peak, Colorado. Ralston ini terjebak di longsoran salju dan terkubur sampai leher. Untungnya kejadian itu tidak menyebabkannya luka parah. Peristiwa naas tersebut sebenarnya harusnya bisa dihindari karena sudah ada peringatan mengenai adanya bahaya longsor pada hari itu juga. Beberapa bulan setelah kejadian tertimbun longsoran salju, Ralston ini langsung melakukan petualangan lainnya, yaitu melakukan perjalanan ke Tenggara Utah untuk menjelajahi Taman Nasional Canyonlands pada tanggal 25 April 2003. Dia tidur di truknya malam itu dan pada keesokan harinya, yaitu pada pukul 9:15 pagi, jadi di hari Sabtu yang indah dan cerah, dia mengendarai sepeda yang sudah dibawa ini sejauh 24 km ke arah Blue John Canyon. Itu sebuah ngarai sepanjang 18 km yang di beberapa tempatnya ini lebarnya hanya 1 meter. Bagi yang tanya, ngarai ini apa? Ngarai ini adalah lembah yang dalam dan sempit dan dengan lereng yang curam. Jadi bisa dikatakan kalau Aaron Ralston ini the real Ninja Hattori, mendaki gunung lewati lembah. Yuk lanjut. Kejadian naas kembali tak terhindarkan ketika Ralston ini menuruni ngarai. Jadi ada batu besar seberat 362 kg tergelincir dan menghimpit badan Ralston. Ini bagian kanan ya, terhimpit. Ini kehimpitnya ke dinding ngarai tersebut.
kejadian itu sekitar 32 km dari jalan utama. Bisa dibayangkan ya. Jadi ketika Ralston teriak-teriak, siapa yang bisa dengar dengan jarak 32 km dari jalan utama? Yang lebih parah lagi, dia tidak memberitahukan ke siapapun, ke keluarganya, ke teman-temannya, dengan rencana pendakiannya pada hari itu. Ditambah, dia tidak punya cara untuk memberi tanda bantuan. Untungnya dia masih memiliki 2 burrito, beberapa remahan permen, dan sebotol air. Namun dia pun tidak tahu apakah bisa bertahan dan selamat. Ralston berusaha menghancurkan batu tersebut. Ya tentu saja sia-sia ya. Bayangkan saja batu sebesar 362 kg. Dan akhirnya perbekalannya pun habis. Sampai dia pun meminum air kencingnya sendiri untuk bertahan hidup. Awalnya dia mempertimbangkan untuk memotong lengannya. Dia mencoba mengikat lengannya dengan turniket dan membuat potongan dangkal untuk menguji ketajaman pisau yang dibawa Ralston. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa menembus tulangnya. Sehingga Ralston pun mengurungkan niatnya hingga ia pasrah terhadap nasib yang menimpanya. Ralston juga sempat menggunakan benda tumpul untuk mengukir namanya di dinding ngarai bersama dengan tanggal lahirnya, perkiraan tanggal kematiannya, dan tulisan RIP, Rest in Peace. Kemudian dia menggunakan kamera video untuk merekam dirinya sendiri dan mengucapkan selamat tinggal atau ucapan perpisahan ya, video ucapan perpisahan untuk keluarganya. Oh ya, sebagai tambahan informasi, yang namanya di ngarai ini karena sempit dan dindingnya tinggi-tinggi ya, batu yang dindingnya tinggi-tinggi ini, jadi di sana juga tidak ada sinyal. My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Setelah membuat video ucapan selamat tinggal, Ralston pun mencoba untuk tidur. Malam itu, Ralston bermimpi tentang dirinya sendiri, berjalan hanya dengan separuh lengan kanannya, dan bermain dengan seorang anak kecil. Ketika terbangun, Ralston percaya bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa dia akan selamat, mampu bertahan hidup, dan kedepannya akan memiliki sebuah keluarga. Mimpi itu mampu membangkitkan semangat Ralston, sehingga Ralston pun sampai mendapatkan ide gila. Dia tidak perlu memotong tulangnya, tetapi hanya mematahkannya. Menggunakan torsi dari lengannya yang terperangkap, dia berhasil mematahkan tulang hasta dan jari-jarinya. Lalu Ralston membuat tourniquet dari botol air yang dia bawa, lalu memutus peredaran darahnya. Kemudian dia bisa menggunakan pisau yang tumpul untuk memotong kulit dan ototnya, dan tang untuk memotong tendonnya. Namun Ralston tidak langsung memotong arteri atau pembuluh nadinya, sampai dia benar-benar siap bisa segera mencari pertolongan, karena dia tahu setelah dia memotong arteri atau pembuluh nadinya, dia tidak akan punya banyak waktu. Setelah dia berhasil keluar dari himpitan batu itu, dia dengan segera menuruni tebing terjal setinggi 20 meter dan berjalan sekitar 13 km menuju mobilnya. Semuanya dia lakukan dalam keadaan dehidrasi, kekurangan darah, dan hanya menggunakan satu tangan. Akhirnya Ralston di tengah perjalanannya bertemu dengan sebuah keluarga dari Belanda yang sedang mendaki ngarai tersebut. Dan keluarga itu memberikan Ralston ini Oreo dan air dan menghubungi pihak berwenang. 4 jam setelah Aaron Ralston mengamputasi tangannya sendiri, Aaron Ralston pun diselamatkan oleh petugas medis. Petugas medis percaya bahwa waktunya sudah sangat tepat. Seandainya Ralston mengamputasi lengannya lebih cepat, kemungkinan besar dia akan mati kehabisan darah. Dan jika dia menunggu lebih lama lagi, dia pasti akan mati di ngarai karena dia sudah terjebak selama 127 jam atau sekitar 5 hari. Untuk mengeluarkan batu besar tersebut dibutuhkan 13 petugas, dongkrak hidrolik, alat mekanis yang digunakan untuk menarik, mengangkat, dan menggulung beban berat yang tidak mungkin dilakukan jika sisa tubuh Ralston ada di sana. Lengannya diambil oleh petugas, dikremasi, lalu dikembalikan kembali ke Ralston.
6 bulan kemudian, yaitu waktu Ralston berusia 28 tahun, dia kembali ke Sloth Canyon dan menyebarkan abu lengannya di sana. Setelah kejadian itu, Ralston membutuhkan pemulihan fisik yang panjang. Namun yang lebih sulit adalah pemulihan mental. Keputusan untuk memotong tangannya sendiri adalah keputusan yang sangat sulit dan traumatis. Namun Ralston sangat menyadari kalau itu adalah keputusan satu-satunya untuk dapat bertahan hidup. Aaron Ralston kini menjadi ayah dari 2 anak yang gerakannya ini tidak melambat sama sekali walaupun sudah kehilangan sebagian besar dari lengan kanannya. Dan teman-teman tahu, Aaron Ralston tetap melakukan pendakian gunung. Bahkan pada tahun 2005, Aaron Ralston ini berhasil mendaki 59 gunung tersebut yang aku sebutkan tadi yang ada di Colorado, menjadi orang yang pertama kali mendaki gunung sendirian lagi di musim dingin. Dan tentu saja Aaron Ralston melakukannya hanya dengan 1 tangan. Ralston tidak hanya bertahan hidup, tetapi dia juga menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi orang lain. Dia menulis buku berjudul Between a Rock and a Hard Place yang menceritakan perjalanannya yang mengerikan di ngarai Blue John dan bagaimana dia bertahan hidup. Buku ini menjadi bestseller internasional dan diadaptasi menjadi film 127 Hours dan dibintangi oleh James Franco. Ralston mengatakan, "Saya belajar bahwa hidup itu tidak selalu seperti yang kita inginkan, tetapi kita memiliki pilihan bagaimana kita meresponnya. Terkadang pilihan terbaik adalah memilih untuk bertahan hidup dan maju, tidak peduli seberapa besar kesulitan yang kita hadapi." Kisah hidup dari Aaron Ralston ini mengajarkan kita ya tentang keberanian, ketekunan, dan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan yang besar. Bahkan Ralston juga mengatakan, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi tetap melangkah maju meskipun kita merasa takut. Wah, super! Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Harapannya aku terinspirasi, teman-teman terinspirasi, dan ke depan kita menginspirasi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!